Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang i'rab dan pembagiannya. I'rab berarti perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya baik secara lafadz ataupun secara kira-kira. Dan i'rab itu dibagi menjadi 4: i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim-isim yang dibaca rofa. Nah, kita mempelajari dan memahami bab ini sangatlah penting sekali, karena untuk menstatusi sebuah lafadz ini i'rabnya apa. Contoh umpama kita mengatakan al-marfu'atu, ini kalimat apa, maka jawablah kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya adalah kemasukan al. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya adalah i'rab rofa. Kenapa i'rab rafa? Karena menjadi mubtada. Tandanya apa? I'rab rafa'nya tandanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak muannats salim. Dan seterusnya seperti itu. Al-fa'ilu, ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Kemasukan al. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena menjadi khabarnya mubtada. Tandanya apa? I'rabnya rafa'nya tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita mempelajari dan memahami isim-isim yang dibaca rafa ini sangatlah penting, karena untuk menstatusi i'rab dari sebuah kalimat, apakah itu i'rab rafa, i'rab nasab, atau i'rab jazm. Oke, langsung saja kita baca untuk jurumiyahnya. Babu marfu'atil asma'i, bab menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca rafa. Al marfu'atu sab'atun, isim-isim yang dibaca rafa ini jumlahnya ada 7. Wahya al fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang pertama adalah fa'il, terus kemudian maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau yang biasa kita sebut dengan naibul fa'il ya. Berarti pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, terus yang ketiga wal mubtada'u wa khobaruhu, yang ketiga mubtada, yang keempat adalah khobarnya mubtada, yang kelima ismu kana wa akhwatiha, isimnya kana dan saudaranya, terus wa khobaru ina wa akhwatiha, yang keenam adalah khobarnya ina dan saudaranya. Yang ketujuh wattabi'u lil marfu'i, isim-isim yang mengikuti kepada lafadz yang dibaca rofa. Dan ini ada 4, ada na'at, atop, taukid, dan badal. Jadi isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Silakan diingat-ingat sendiri. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobarnya mubtada, ada isimnya kana, ada khobarnya ina, dan isim-isim yang mengikuti kepada lafadz yang dibaca rofa. Ada na'at, atop, taukid, dan badal. Dan semuanya ini nanti akan dijelaskan pada babnya masing-masing. Dan kita coba dulu untuk yang pertama, yakni fa'il. Babul fa'ili, yang pertama isim yang dibaca rafa adalah fa'il. Fa'il itu apa? Al fa'ilu huwal ismul marfu'u al madkuru qablahu fi'luhu. Yang namanya fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Fa'il itu kalau secara bahasa berarti pelaku pekerjaan ya, pelaku pekerjaan. Tapi kalau menurut istilah ulama nahwu, yang namanya fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Jadi fi'ilnya disebutkan sebelumnya, itu namanya fa'il. Wa huwa ala qismaini, kemudian fa'il ini dibagi menjadi 2. Ada yang fa'il dhohir, artinya terlihat ya, fa'ilnya terlihat secara nyata. Wa mutmarin, dan fa'il berupa isim domir, berupa domir, berarti tidak tampak secara nyata. Fadhohir, kemudian yang pertama fa'il isim dohir ini contohnya seperti koma zaitun, wayakumu zaitun, koma wis ngadeg sopo zaitun zaid, wayakumu lan bakal utawa arep ngadeg sopo zaitun zaid, zaid telah berdiri, wayakumu zaitun zaid akan atau sedang berdiri. Terus koma wis ngadeg sopo zaidani zaid turu, zaid dua zaid telah berdiri, wayakumu zaidani dua zaid akan sedang berdiri. Koma zaiduna berarti beberapa orang zaid telah berdiri. Kalau wayakumu zaiduna beberapa orang zaid akan sedang berdiri. Koma arijalu, ini kalau ini bentuknya jamak taksir ya, kalau ini mufrad. Kalau azaitan ini tasniyah, berarti menunjukkan makna 2. Kalau azaituna ini jamak mudzakkar salim. Kalau arijalu ini berarti jamak taksir, berarti koma arijalu beberapa orang lelaki sudah berdiri. Kalau wayakumur rijalu berarti beberapa orang lelaki sedang atau akan berdiri.
Terus di sini ada lagi contohnya qomat Hindun. Hindun sudah berdiri. Watakumul Hindu. Hindun sedang atau akan berdiri. Ini yang bentuknya mufrad. Kalau bentuknya tasnya seperti ini, waqamat al-hindani. Terus watakum al-hindani. Ya, kalau tasniahnya watakum al-hindani. Kalau jamaknya karena dia wanita maka tidak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ya. Kalau di sini kan koma azaituna. Jamaknya mudzakkar salim karena dia lelaki dijamakkan dengan mudzakkar salim ditambahi wawu dan nun apabila rofa. Tapi kalau dia wanita maka dijamakkan dengan jamak muannats salim. Qomat al-hindatu seperti itu ditambahi alif dan ta. Watakum al-hindatu. Wa qomat al-hunutu ini jamak taksirnya ya. Watakum al-hunutu. Wa qoma'ahuka ini asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah wa qoma'ahuka wa yakumu ahuka. Wa qoma hulami wa yakumu hulami wa ma asbadalika dan contoh-contoh yang lain. Dari contoh-contoh yang telah disebutkan tadi dapat kita ambil dua kesimpulan ya. Kesimpulan pertama bahwa bagaimanapun bentuk fa'ilnya, bentuk pelakunya seperti zaitun, zaitani ya. Zaituna itu namanya fa'il pelaku, koma sopo kalau Jawanya itu sopo ya. Zaitun, zaitani, zaituna, bagaimanapun bentuk pelakunya, baik dia mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak taksir ataupun jamak muannats salim, maka fiilnya akan tetap berbentuk mufrad ya. Contoh seperti koma zaitun. Zaitun ini mufrad menunjukkan makna satu, koma juga sama. Zaitani menunjukkan makna tasniyah dua, fiilnya tetap mufrad satu ya. Ini kan kalau ditasrifkan bisa ya, bisa berbentuk tasniyah dan bisa berbentuk jamak ya, koma, komu seperti itu ya. Ini tidak. Jadi kalau umpama fa'ilnya dia berbentuk tasniyah atau bermakna dua, maka fiilnya tetap bermakna satu. Terus kemudian yang jamak zaituna, fa'ilnya jamak, fiilnya tetap mufrad. Jamak taksir, fa'ilnya juga tetap mufrad dan seterusnya. Berarti bagaimanapun bentuk fa'ilnya, maka fiilnya akan tetap berbentuk mufrad ya, tidak mengikuti kepada fa'ilnya, tidak mengikuti kepada fa'ilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'il ya, fa'il ini ada dua, ada yang di situ mudzakkar dan di situ ada yang muannats, ada yang lelaki, ada yang wanita. Zaitun ini namanya fa'il yang lelaki. Hindun ini berarti fa'il yang wanita. Dan fi'il itu akan selalu mengikuti kepada jenis fa'ilnya. Kalau dia lelaki, maka bentuk dari fi'ilnya juga lelaki. Koma zaitun ini berarti zaitun ini fa'ilnya lelaki, maka fi'ilnya juga lelaki. Kalau fa'ilnya wanita, hindun, maka fi'ilnya juga harus wanita. Nah, cara membedakannya bagaimana fi'il yang wanita dan fi'il yang lelaki. Kalau fi'il yang wanita ini ditambah dengan tak taknis yang mati. Ini menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah wanita. Waqomat sopo hindun ini berarti ini menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah wanita. Berarti fi'il ini akan selalu mengikuti kepada fa'ilnya dalam segi muannats dan mudzakarnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau mama fa'ilnya ini adalah muannats maka dia akan muannats dengan ditambahi tak taknis di depannya kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari ini tinggal diganti dengan ya-nya diganti dengan ta. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa fi'il mudhari itu selalu diawali dengan salah satu dari 4 huruf ana itu alif, nun, ya dan ta. Itu fungsinya semuanya masing-masing. Dan untuk menunjukkan muannats maka ini menggunakan tak ya, watakumu al-hindu seperti itu. Kalau yang atas kan wayakumu ya, karena zaitun ini mudzakkar maka pakainya wayakumu. Kalau muannats pakainya watakumu. Nah, kalau fi'il madinya ditambah tak taknis, kalau fi'il mudhari'nya ini ya-nya diganti dengan tak dan seterusnya seperti itu. Berarti saya simpulkan untuk yang fa'il yang dohir ini ada dua hukum. Satu, fi'il akan selalu mufrad, baik itu fa'ilnya mufrad, tasniyah ataupun jamak. Yang kedua, fi'il akan selalu mengikuti kepada fa'ilnya dalam segi mudzakkar dan muannasnya, dalam segi wanita dan lelakinya. Kalau mudzakkar berarti fi'ilnya mudzakkar, kalau fa'ilnya muannats berarti fi'ilnya harus dimuannaskan seperti itu. Terus yang kedua ya, wal mutmaru isna asyara. Kemudian fa'il yang berbentuk dhamir ini jumlahnya ada 12.
terkumpul dalam ucapan kamu: dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtuna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dan dorobna. Ini enaknya kalau kita, karena kita biasa menghafalkan tasrif ya, kita buat susunannya seperti halnya tasrif lugawi ya. Sudah saya tulis di sini untuk susunan yang lebih mudahnya. Nah, ini kalau fi'il mati ya: doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Ini semua fi'il mati yang bertemu dengan domir rofa ya, bertemu dengan domir rofa. Berarti ini fa'il, statusnya menjadi fa'il ya, fa'il. Kalau doroba, doroba, dorobu ini wakeknya saya tulis di sini. Wakeknya berarti mufrad, muzakkar, ghaib. Mufrad, mudzakkar, ghaib. Mufrad, mudzakkar, ghaib berarti satu orang lelaki yang tidak di tempat. Satu orang lelaki yang tidak di tempat ya. Satu orang lelaki yang tidak di tempat. Mufrad itu satu, mudzakkar itu lelaki, ghaib itu tidak di tempat. Atau simpelnya kalau kita terjemahkan berarti dia lelaki sudah memukul. Sudah memukul ya. Sudah mukul. Kalau doroba ini ada domirnya berupa alif ini ya, domirnya berupa alif. Kalau ini domirnya huwa muqaddar, lafadz huwa yang dikira-kirakan. Kalau doroba ini domirnya berupa alif ini ya, domirnya berupa alif, berarti ini namanya tasniyah muzakkar ghaib, atau dua orang lelaki yang tidak di tempat. Tasniyah mudzakkar ghaib berarti dua orang lelaki yang tidak di tempat. Berarti kalau di sini mudahnya kita terjemahkan mereka berdua sudah memukul. Kalau dorobu seperti itu berarti ini domirnya berupa wawu ini ya, berarti menunjukkan jamak ya. Jamak berarti ini namanya jamak muzakkar ghaib. Jamak mudzakkar ghaib berarti dua orang lebih lelaki yang tidak di tempat. Berarti kalau mudahnya berarti mereka lelaki ya, lelaki sudah memukul. Seperti itu. Ini juga sama ya, mereka berdua tapi ini lelaki ya, lelaki sudah memukul. Dorobu jamak mudzakkar ghaib berarti dua lebih lelaki yang tidak di tempat ya, mereka lelaki sudah memukul. Kalau yang di bawahnya berarti tiga yang atas ini ya urutannya, ini mufrad, tasniyah, jamak, terus mudzakarnya juga sama semua, ghaibnya sama semua. Terus di bawahnya ini tinggal mengikuti ya, kalau setelah mudzakkar berarti muannas. Kalau dorobat berarti mufrad, muannas, ghaibah. Seperti itu, berarti satu wanita tidak di tempat, atau dia satu wanita sudah memukul. Ini mufrad muannas ghaibah, satu wanita tidak di tempat berarti dia satu wanita sudah memukul.
Kalau di sini juga sama, setelah mufrad tadi urutannya adalah tasniyah ya. Tasniyah, mu'anas, ghaibah. Kalau di sini selanjutnya juga sama, jamak. Jamak, mu'anas, ghaibah. Kalau tasniyah mu'anas ghaibah berarti dua wanita yang tidak berada di tempat, berarti mereka berdua wanita sudah memukul. Kalau jamak berarti mereka wanita sudah memukul, dan seterusnya seperti itu. Terus di bawahnya ada dorobta, dorobtuma, dorobtum. Ini namanya pakai mukhotob. Kalau di atas itu, kalau yang di atas 6 baris di atas ini namanya pakainya ghaib. Kalau wanita ghaibah ya, tidak di tempat berarti. Kalau yang dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, ini namanya wakilnya adalah mukhotob. Mukhotob itu berarti orang yang diajak berbicara. Ini berarti mufrad, muzakar, mukhotob. Nah, berarti mufrad itu satu, mudzakkar laki, mukhotob itu orang yang diajak bicara, berarti kamu satu orang lelaki sudah memukul. Kalau di bawahnya ini berarti namanya tasniyah. Kalau tasniyah berarti kalian berdua atau kamu berdua boleh, kalian berdua. Nah, kalau bawahnya dorobtum ini berarti jamak mudzakkar mukhotob, berarti kalian semua. Kalian semua lelaki sudah memukul. Kalau di bawahnya ini tinggal perbandingan aja. Kalau di sini mufrad mudzakkar berarti mufrad mu'anas ya. Dan mukhotobnya diganti mukhotobah seperti itu. Nanti di sini ada namanya mufrad mu'anas mukhotobah. Maknanya juga sama, kamu, tapi kamu wanita ya. Kamu wanita, satu orang sudah memukul. Kalau dorobtuma berarti kamu, ini berarti tasniyah, kalian berdua atau kamu berdua. Sudah memukul, kali ini jamak ya. Kalau di bawahnya jamak mu'anas mukhotobah, berarti kalian semua sudah memukul. Kalian semua wanita sudah memukul. Terus yang terakhir ini ada dorobtu dan dorobna. Kalau dorobtu ini namanya wakilnya mutakalim wahdah, berarti orang yang berbicara, berarti saya. Wahdah itu satu, mutakalim orang yang berbicara, satu orang yang berbicara berarti saya. Kalau dorobna ini mutakalim ma'al oir, mutakalim orang yang bicara ma'al ghairi besertaan orang lain, berarti kami, seperti itu ya. Ini nanti akan dijelaskan dalam kitab tasrif lughawinya ya. Doroba doroba dorobu, doroba dorobata dorobna, dorobta dorobtuma dorobtum, dorobti dorobtuma dorobtuna, dorobtu dorobna. Ini kalau fiilnya adalah fiil madhi ya. Yang kita bahas tadi adalah fa'ilnya ya. Fa'ilnya ini tadi ya. Doroba sudah mukul, doroba wis mukul sopo wong lanang loro. Lah sopo itu berarti kan fa'il. Doroba wis mukul sopo lanang siji. Dorobu wis mukul sopo wong lanang akeh. Ini berarti kalau kita contohkan seperti ini, biasanya fa'ilnya sudah disebutkan sebelumnya biasanya ya. Mama contoh sini ada lafaz zaitun doroba, seperti ini. Zaitun utai zaid iku doroba mukul sopo zaid ya. Berarti zaid sudah memukul. Tidak harus sopo wong lanang begitu, tidak ya, tergantung fa'ilnya belakangnya siapa ya. Zaitun utai zaid iku doroba wis mukul sopo zaid, berarti dia Zaid sudah memukul, dan seterusnya seperti itu. Ini kalau fiilnya fiil mati. Kalau fiilnya fiil mudhari ya, ini berarti tinggal kita tasrif saja ya. Kalau di dalam jurumiyah tidak sebutkan, tapi nanti fiil mudhari'nya juga ada. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, adribu, nadribu. Yadribu berarti mufrad mudzakkar ghaib, berarti dia sedang akan memukul dan seterusnya.
Ini tidak perlu saya jelaskan semuanya karena nanti terlalu panjang durasi videonya. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat memahaminya. Jadi saya ulangi, isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7, dan ini sebisa mungkin kita paham dan hafal 7 ini agar kita dapat menstatusi sebuah lafadz. Ini i'rabnya apa? Kalau kita tidak bisa menstatusi sebuah lafadz ini i'rabnya apa, sama tidak akan bisa mengharokati sebuah kitab ya kalau tidak tahu statusnya i'rabnya apa. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.